Kami dari kelompok 3, perkenalkan nama saya Angga Wijaya. Nama saya Rian Rana. Nama saya Karisha Dira Pratama. Nama saya Sunan Wijaya. Nama saya Muhammad Falita Putri Afiafia. Aris Ratsin, saya Rizky Kepala Kabar, saya Atal Fikar. Kami akan mengerjakan tugas fisika dari Putri yang berjudul eksperimen listrik statis. Selamat menyaksikan. Tujuan dari eksperimen ini adalah untuk membuktikan dan mengamati fenomena listrik statis. Listrik statis adalah jenis listrik yang dihasilkan dari ketidakseimbangan antara muatan positif dan negatif pada material yang terjadi jika elektron berpindah dari suatu material ke material lainnya. Jika benda penerima elektron terisolasi atau non-konduktor, maka bahan tersebut cenderung menahan elektron yang mengakibatkan penumpukan muatan listrik. Karena muatan ini tidak bergerak, maka disebut sebagai listrik statis. Gaya elektrostatik atau juga disebut sebagai hukum Coulomb adalah gaya yang beroperasi antar muatan. Hukum ini menyatakan bahwa muatan yang sejenis akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan dengan berlawanan jenis akan saling tarik-menarik. Penerapan listrik statis terjadi pada filter udara dan alat pembersih debu yang memanfaatkan perbedaan muatan antara bahan untuk menghilangkan partikel di udara. Kita langsung ke eksperimennya. Yang pertama, bubble trouble. Bahan yang digunakan ada balon, sedotan, kertas mika, air, Dengan wadahnya juga ada sabun. dan rambut. Pertama, kita tuangkan sabun ke air yang sudah disediakan. Lalu kita aduk. Lalu kita tuang di sini di atas kertas mika. Kita tiup balonnya. Kita lihat jika didekatkan tidak ada pergerakan pada bobotnya. Pertama kita gosokkan pada rambut. Maka bubble dan balon akan saling tarik-menarik membuat bubble bergerak mendekati balon. Kedua, stick around. Alat dan bahan yang diperlukan adalah kain flanel, selotip, gunting, benang, gelas, pipa PVC, dan juga sebatang korek. Letakkan setangkai korek, lalu ikat dia dengan benang sependek ini. Dan tempelkan benang ini ke dalam gelas menggunakan selotip. Dan letakkan gelas dalam posisi terbalik. Nah, sebelum kita gosok dengan kain flanel, jika kita mendekatkan pipa ini ke pinggir gelas, tidak akan terjadi apa-apa pada tangkai di dalam gelas. Selanjutnya siapkan pipa, PVC, dan juga kain flanel, lalu gosokkan pipa dengan kain flanel. Jika sudah, dekatkan pipa ini ke gelas. Maka batang korek akan menempel di salah satu sisi gelas. Ketiga, can go. Kemudian ada bahan balon, kaleng, dan rambut. Ini ketika belum digosokkan ke rambut dan tidak terjadi apa-apa. Kita gosokkan balon ke rambut. Maka kaleng dan balon akan saling tarik-menarik dan membuat kaleng bergelinding. Eksperimen waterbender. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu aqua gelas, jarum, balon, dan juga rambut. Pertama-tama kita gosokkan balon ke rambut. Oke, sekarang kita lubangi bagian bawah aqua menggunakan jarum. Sekarang dekatkan air dengan balon. Air dan balon saling tarik-menarik membuat air mendekati balon. Eksperimen menarik rambut dengan balon. Baik, bahannya yaitu ada balon dan juga rambut. Pertama-tama sebelum balon digosokkan ke rambut, maka tidak akan terjadi apa-apa. Ini kita gosokin dulu balonnya ke rambut.
maka rambut akan ikut tertarik. Eksperimen menarik kertas dengan penggaris. Oke, jadi yang kita perlukan itu ada jarum, penggaris, kertas, penghapus, sama rambut. Oke, pertama-tama tusuk terlebih dahulu jarumnya ke tengah-tengah bagian penghapus. Lalu lipat kertas menjadi 4 bagian. Sebelum penggarisnya kita geserkan ke rambut, maka tidak terjadi apa-apa. Lalu kita geserkan penggaris ke rambut. Maka kertas dan penggaris akan saling tarik-menarik, membuat kertas bergerak ke arah penggaris. Ketujuh, menempelkan balon ke dinding. Percobaan kali ini bahannya adalah balon, rambut, dan juga tembok. Ini kalau misalnya belum digosok pertama-tama kita gosokkan balon ke atas. Lalu kita tempelkan pada tembok. Balon akan saling tarik-menarik dengan tembok dan membuatnya menempel pada tembok. Eksperimen menarik kertas dengan penggaris. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu penggaris, rambut, dan juga kertas. Pertama-tama kita akan gosokkan penggaris ini ke rambutnya si Ricci. Kita gosok dengan bahan. Setelah digosokkan, langsung kita taruh di serpihan kertas. Maka kertas dan penggaris akan saling tarik-menarik, membuat kertas ikut terangkat. Kesembilan, menarik rambut dengan kertas mika. Alat dan bahan yang diperlukan adalah kertas mika dan rambut. Pertama-tama kita gosokkan kertas mika. Lalu kita angkat, maka rambut akan berdiri. Sepuluh, menggerakkan sedotan. Alat yang digunakan adalah sedotan, botol minum, dan tisu. Letakkan salah satu sedotan di atas botol. Lalu jika kita menggosokkan tisu pada ujung sedotan ini, dia tidak akan terjadi apa-apa. Namun jika kita gosokkan tisu pada ujung sedotan, lalu kita dekatkan ke sedotan yang ada di atas botol, nanti akan Kesebelas, menarik tisu dengan sisir. Oke, di percobaan kali ini kita membutuhkan sisir, serpihan tisu, dan juga meja. Melakukan percobaan, saya akan memasukkan bagian sisir gigi ini ke tisu. Maka tidak terjadi apa-apa. Saya akan menggosok bagian gerigi ini. Lalu kita dekatkan ke tisu. Tisu dan sisir saling tarik-menarik membuat tisu ikut terangkat. 12. Menarik tisu dengan pulpen. Baik, bahannya itu ada pulpen, tisu, dan juga meja. Pertama-tama, robek tisu menjadi bagian yang lebih kecil. Baik, yang terjadi ketika saya dekatkan bawah pulpen ini dengan tisu tidak akan terjadi apa-apa karena belum dilakukan eksperimennya. Nah, selanjutnya saya akan menggosok bawah pulpen ini dengan meja. Lalu saya akan dekatkan dengan tisu, maka tisu akan terangkat. Eksperimen menarik lada dengan balon. Bahan yang dibutuhkan yaitu balon, lada, garam, dan juga rambut. Pertama-tama kita campurkan garam dan merica. Bisa dilihat pemirsa, di sini ada garam dan merica yang kita nempelin balon itu tuh tidak lengket ya, nggak lengket. Tetapi jika digosok ke rambut itu bakal menempel karena ada gaya listrik. Kita coba ya.
nempel lada guys akan ya. tarik Bisa minyak dilihat, dengan balon membuatnya ikut terangkat, sedangkan garam bisa tidak. dilihat. Eksperimen menarik lada dengan sendok. Alat dan bahan yang dibutuhkan yaitu sendok plastik, lada, garam, dan juga handuk kecil. Pertama-tama kita campurkan garam dan merica. Bisa dilihat pemirsa, ini belum kita gosok dan tidak menempel. Tuh, nggak menempel ya. Tetapi mari kita lihat setelah digosok. Mari kita lihat. Tuh, pemirsa bisa lihat menempel. Lada dan bisa di sendok. 15. Butterfly experiment. Alat yang dibutuhkan antara lain tisu, kertas, lem kertas, cutter atau gunting, dan balon. Nah, di sini ada tisu yang dibentuk menyerupai sayap kupu-kupu. Kalau kita dekatkan, tidak terjadi apa-apa. Apabila kita gosokkan, lalu apabila kita dekatkan, dia akan 16. Menarik kapas dengan balon. Halo guys, kembali lagi bersama gua Haris dan di 1252. Hari kita bakal mencoba praktek gaya listrik menggunakan balon dan kapas. Sebelum kita coba dulu dong. Nggak lengket ya? Sama sekali nggak lengket. Dan kita coba habis ini. Let's go Feren. Seperti rasa di spa gitu ya, sangat enak. Lalu kita dekatkan ke kapas. Let's go. Check it out. Oh, bisa lihat pemirsa ya, lengket ke kapas ya pemirsa ya. Bisa lihat. 17. Menarik aluminium foil dengan balon. selanjutnya ada bahan balon dengan aluminium foil. Ini kondisi sebelum digosokkan ke rambut. Tidak terjadi apa-apa. Kemudian digosokkan ke rambut. Setelah itu kita dekatkan ke aluminium foilnya. Kemudian aluminium foilnya terbalik ke atas. Eksperimen menarik aluminium foil dengan sisir. Untuk eksperimen ini kita membutuhkan satu posisi dan juga beberapa serpihan kertas aluminium foil. Yang pertama, ini ketika belum digosokkan ke sekira sekitar sini. Ini tidak bakal bisa mengangkat kertas ini. Dan ini ketika kita gesekkan, maka aluminiumnya itu bakal terangkat. Eksperimen menarik tisu dengan sedotan. Jadi selanjutnya ada alat bahannya itu ada tisu, sedotan, sama serpihan kertas. Ini sebelum digosokkan ke tisunya, tidak terjadi reaksi apa-apa. Kemudian kita gosokkan ke tisu. Dan ini yang terjadi ketika kita dekatkan ke serpihan kertasnya. Efeknya tarik-menarik. 20. Eksperimen menempelkan balon ke tangan. Nah, di sini ada alat dan bahannya tuh ada balon, ada tangan, sama ada rambut. Nah, sebelum digosokkan ke rambut itu dia gampang mengangkat, nggak terjadi apa-apa. Nah, setelah kita gosokkan rambut, dan apabila kita akan didekatkan dengan balon, maka dia akan terangkat. 21. Eksperimen mengangkat kapas dengan balon. Untuk eksperimen kali ini kita membutuhkan satu buah balon dan beberapa kapas yang udah dipotong-potong seperti ini. Yang pertama, ini ketika belum digesekkan dengan rambut, ini tidak bakal ngangkat. Dan ini ketika kita sudah menggosokkannya dengan rambut. 2, 3. Ketika balon sudah digesekkan dengan rambut, maka kapas akan terangkat. Dari hasil eksperimen yang
yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa ketika dua buah benda belum diberikan muatan atau belum diberikan treatment, maka yang terjadi adalah kedua benda tersebut akan saling tolak-menolak. Dan sedangkan ketika kedua benda tersebut sudah diberikan treatment atau sudah diberikan muatan, maka yang terjadi adalah kedua benda tersebut akan saling tarik-menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi dengan saya Haris Rasin dari kelas 11 IPA. Pertama-tama Ayo Res, woi. Pertama-tama kali ini dalam Here we go. Kayak elektrosa kita tepek. langsung. Bilang astagfirullah. Apa sih? Kak?